Meskipun Elon Musk berbagi banyak hal di Twitter tentang Tesla dan produknya, ada beberapa hal yang tidak dapat didiskusikan oleh CEO untuk rapat dengan stafnya. Di salah satu rapat tersebut harus membahas 3 hal menarik selanjutnya, yang akan dikerjakan Tesla tahun depan, itu akan menentukan perusahaan. Jika Anda ingin menghadiri rapat, tetap ikuti perkembangannya saat kami membawakan Anda semua detail tugas dari 3 produk yang akan menentukan tahun 2022 untuk Tesla. Tesla secara konsisten membuat produk hebat dari keluaran pertamanya Roadster, fokus kinerja ke kendaraan listrik terlaris sepanjang masa Model 3, itu juga memiliki mobil listrik produksi tercepat dalam model S-Plaid. Perusahaan Amerika jauh dari istirahat, meskipun seperti yang akan Anda lihat dalam produk baru Musk menugaskan tenaga kerjanya untuk fokus pada tahun 2022. Ketika Anda ingin mendiskusikan produk rahasia perusahaan Anda dengan staf Anda melakukannya di balik pintu, tidak dengan wartawan atau pers yang hadir. Musk tidak ada diskusi dengan kebijakan media untuk stafnya dia terapkan secara ketat. Inilah mengapa sebagian besar berita produk datang langsung darinya, karena tidak ada karyawan Tesla yang akan mempertaruhkan pekerjaan mereka, atau bahkan tuntutan hukum untuk membicarakan Tesla. Jadi, ketika dia mengumpulkan stafnya diharapkan selesai secara rahasia, tapi tentu saja tidak ada yang pernah mendapatkan semua yang mereka inginkan termasuk Musk. Itulah sebabnya detail pertemuan sekarang tersedia untuk Anda di video ini. Mari kita gali langsung produk yang akan diluncurkan Tesla di dunia yang tidak terduga pada tahun 2022, Cybertruck. Hampir semua orang tahu tentang mobil listrik tahu Cybertruck akan segera datang. Seberapa cepat tidak diketahui, tetapi kami sekarang memiliki kerangka waktu yang lebih konkret dari pertemuan Tesla ini. Truk pick-up listrik yang tampak dingin ini adalah tantangan baru bagi Tesla, karena ini adalah cara baru membuat truk listrik, seperti bodinya terbuat dari baja tahan karat, dan bahannya tidak diketahui orang-orang di Tesla. Musk telah berurusan dengan itu di perusahaan lain dari SpaceX-nya. Cybertruck menggunakan baja tahan karat yang sama yang digunakan SpaceX untuk membangun kapal luar angkasa, yang akan menjadi roket terbesar dan terkuat yang pernah ada. Musk ingin menggunakan kapal luar angkasa untuk membawa orang ke Mars, sementara NASA bermaksud menggunakannya untuk menempatkan 2 astronot di bulan pada awal 2024. Jadi, poinnya akan datang di masa depan ketika bahan baja tahan karat yang sama meluncur melalui ruang angkasa, dan di jalan-jalan kota pada saat yang sama. Tahun 2022 sangat penting untuk masa depan mereka, karena saat itulah Musk ingin produksi Cybertruck dimulai. Untuk peristiwa tunggal itu terjadi, banyak hal harus datang ke tempat. Misalnya, ada jutaan pre-order untuk Cybertruck dan untuk memenuhi mereka Tesla harus meningkatkan produksi, tetapi tidak dapat melakukannya tanpa mengamankan stabil pasokan baja. Inilah mengapa telah mengadakan perjanjian dengan Baja Dinamik yang membuat baja sesuai dengan namanya. Perusahaan ini membangun pabrik sendiri di Sinton, Texas, begitu dekat dengan Giga Texas di Austin. Di sini Tesla berencana untuk membuat Cybertruck. Fasilitas canggih ini akan menelan biaya baja dinamik sekitar 1,7 miliar dolar. Akan datang online sekitar tahun 2022. Dengan kapasitas penuh, pabrik Sinton akan memenuhi kebutuhan baja tahan karat Tesla untuk Cybertruck. Sebagai tambahan, tuan rumah baja dinamik sudah membuat rencana untuk jalan lampiran gedung pengadilan baru, dan peningkatan lainnya yang akan didanai oleh dolar pajak yang dihasilkan oleh pabrik pembuatan baja. Ada bahan utama lain yang dibutuhkan Tesla untuk membuat Cybertruck menjadi produk yang sebenarnya pada tahun 2021, karena tanpa itu Cybertruck tidak dapat bergerak 1 inci pun. Bahannya adalah baterai yang menurut Tesla akan menjadi baterai sel 4680 baru yang telah bekerja. Pada baterai ini menjanjikan baterai perbaikan termasuk jangkauan yang lebih jauh, waktu pengisian yang lebih cepat, peningkatan keamanan, dan pengurangan berat. Yang dimiliki Tesla untuk membangun fasilitas produksi yang akan membangun paket baterai. Inilah mengapa Tesla berada di kota Markham di Kanada, di mana ia berada menyusun rencana untuk membangun mesin yang akan membuat baterai baru. Itu adalah fasilitas bermerek Tesla pertama di Kanada. Dari sana mesin akan diekspor ke semua Gigafactory di dunia. Tesla menjalankan rencana percontohan untuk produksi baterai di Cato Road dekat Fremont, tetapi harus meningkatkan secara signifikan untuk memenuhi target produksinya sendiri. Cybertruck itu sendiri telah melihat beberapa pembuatan ketika para insinyur Tesla mencoba membuatnya siap. Produksi prototipe yang berbeda telah terlihat di depan umum termasuk satu dengan spion samping, persyaratan hukum yang banyak penggemar tidak menyukainya.
Prototipe lain terlihat dengan warna hitam matte yang menunjukkan Cybertruck setidaknya akan menawarkan satu pilihan warna selain skala abu-abu dari baja tahan karat. Juga truk Cyber hitam, terlihat sangat bagus. Selanjutnya, kendaraan listrik yang muncul selama pertemuan Musk dengan stafnya Model 2, yang sudah dia klarifikasi tidak akan disebut Model 2, padahal wajar saja untuk mobil disebut Model 2, karena ada Model 3, namun karena Tesla belum mengungkapkan nama Model 2, kami akan menyebutnya sebagai Model 2. Mobil ini unik karena beberapa alasan. Sebagai penggemar berat kendaraan listrik, Musk frustrasi dengan harga mobilnya yang tinggi ini. Karena dia menyadari banyak orang tidak mampu membelinya, sehingga meskipun mobil Tesla yang relatif mahal telah membuatnya menjadi kaya raya, Musk menginginkan mobil listrik Tesla yang sangat terjangkau yang akan dijual seharga $25.000. Mobil ini akan lebih meningkatkan adopsi kendaraan listrik, dan membantu mengurangi emisi karbon di seluruh dunia, hanya apa yang Musk inginkan. Model 2 adalah hatchback tubuh kecil, menurut rendering yang mengapung di internet memiliki 2 pintu. Biaya mobil Tesla ini terlihat seperti persilangan, antara Model 3 dan Model Y. Dilihat dari sketsa yang dirilis oleh Tesla sendiri, adalah bagian dari iklan pekerjaan di media sosial Cina. Membuat $25.000 mobil listrik namun telah sulit dipahami untuk Musk, bahkan Model 3 itu dimaksudkan untuk menjadi $35.000 mobil, sekarang merayap di atas tanda $40.000. Tetapi Musk, digunakan untuk menemukan cara, Tesla telah mendirikan fasilitas penelitian dan pengembangan di Cina untuk menemukan cara untuk membuat mobil ini. Bagian dari masalahnya adalah Musk tidak ingin menerima spesifikasi jelek hanya untuk mencapai titik harga, seperti yang akan dilakukan pabrikan lain. Namun sepertinya mobil itu secara bertahap datang bersama-sama di Cina karena ada rumor bahwa Tesla mengumpulkan pemasok untuk produksi. Beberapa sumber juga mengatakan Tesla Cina telah selesai penilaian dampak lingkungan awal produksi Model 2. Mobil ini mulai hidup pada tahun 2021 melintasi banyak bagian atau unit dalam Tesla. Salah satu alasannya adalah bahwa itu akan memerlukan perangkat lunak autopilot terbaru. Musk telah melayangkan ide Model 2 mengemudi itu sendiri, yang akan menghilangkan roda kemudi dan bahkan membebaskan kursi pengemudi, tidak akan ada salah satu pedal. Tesla ingin membuat Model Y sepenuhnya otonom. Tetapi itu tidak terjadi, sehingga kandidat Tesla untuk dipertimbangkan untuk mengemudi sendiri adalah Model 2. Model 2 juga membutuhkan baterai baru yang dibuat oleh Tesla, tidak diragukan lagi akan mendapatkan baterai LFP untuk mengurangi biaya. Sebelum pertemuan rahasia ini berakhir, Musk menyebutkan kendaraan listrik lain untuk 2022 yang kami simpan untuk terakhir. Ini mungkin mengejutkan Anda, tetapi Tesla ingin membuat fun. Untuk orang lain yang mengikuti kami dengan cermat, mereka akan menangkap petunjuk dari Twitternya ke panggilan penghasilan. Misalnya, lihat tweet Musk di sini di mana dia bahkan menunjukkan dia siap bekerja dengan Daimler karena pelat Tesla penuh. Musk bahkan telah membahas robofan listrik Tesla dengan Joe Rogan, di mana dia menjelaskan kendaraan akan bekerja dengan baik dengan panel surya untuk pengisian ulang stasiun. Tidak diragukan lagi akan ada permintaan untuk fun seperti itu dari orang-orang yang menjalani kehidupan nomaden atau fun life. Jika Tesla dapat membuat kursi fun, orang-orang nomaden yang juga suka menyelamatkan lingkungan akan melompat ke arah mereka. Namun Musk memiliki lebih alasan utama untuk van listrik bermerek Tesla. Selain mengangkut lebih banyak orang daripada mobilnya, saat ini van akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan penumpang penyandang cacat. Ini menunjukkan van robot akan memiliki fitur untuk memudahkan kursi roda, untuk berguling masuk dan keluar atau dimuat di bagasi. Robot van mungkin juga bekerja dengan perusahaan lain Musk, The Boring Company, membangun terowongan bawah tanah untuk transportasi massal. Perusahaan telah menerima izin untuk memperluas sistem terowongan di pusat konvensi Las Vegas. The Boring Company saat ini menggunakan Model Y dan Model 3 untuk mengangkut orang di terowongan. Tetapi robot van akan lebih tepat karena dapat membawa lebih banyak orang per perjalanan. 2022 akan menjadi tahun yang penting bagi Tesla, dengan 3 kendaraan penting yang akan dirilis. Beritahu kami bagaimana menurut Anda Tesla dapat menavigasi hal penting tahun ini di kolom komentar.